ruang tidur, wardrobe dan toilet ya, kamar mandi, WC yang menjadi satu kesatuan di dalamnya, itu tidak boleh lebih daripada 2 kali luas ruangan tamu. Masuk ke ruang tamu, di kiri atau di kanan kita terdapat pintu, itu berarti ada masalah keuangan. Jendela kita harapkan jangan punya jendela yang sampai ke bawah lantai gitu. Kalau dia sampai ke bawah lantai dan tidak ada tanggulannya, kita bisa bingung juga tuh Sony. Ini sebetulnya pintu atau jendela? Tentu ini akan berdampak buruk terhadap kerukunan orang tua dengan anak, itu yang bisa terjadi di antaranya ya. Pintu mati ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Tergantung di mana posisinya. Walaupun tahun ular kayu itu baru masuk nanti tanggal 29 Januari 2025, bukan berarti pengaruhnya itu sekarang nggak masuk. Desember tanggal 31, di mana bulan Imlek yang ke-12 masuk juga lah pengaruh itu secara perlahan dan bertahap. Oleh sebab itu, bagaimana kita nih melihat situasi agar kelak bisa memanfaatkan celah-celahnya. Justru videonya tuh mengenai kalender ular kayu sudah saya rekam. Saya berharap sahabat-sahabat sukses Sonora kita sudi membaca, menyeksamai dan menaati segala pedoman yang dianjurkan di dalamnya gitu ya, agar kita terbebas dari segala yang jelek dan bisa mengambil yang bagus ya. Jakarta, Yusra dengan Bisik. Selamat malam sahabat Sonora. Masuk di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi saatnya Anda akan mendengarkan program Sonora Feng Shui bersama Pak Kang Hongke tentu saja. Dan akan dipandu bersama saya Sony Wijaksono sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di segmen ketiga dan keempat, kami nanti akan membuka juga segmen pertanyaan dari Anda sahabat Sonora yang tentu Anda kirimkan ke WhatsApp Studio Sonora di nomor 0812 112 9200, dan pertanyaannya harus diberikan detail seperti nama, kemudian juga tanggal lahir dan jam lahirnya. Baru setelah itu pertanyaan yang ingin Anda ajukan yang nanti akan saya berikan kepada Pak Kang di segmen ketiga dan segmen keempat. Tapi kalau kali ini kita akan sapa dulu nih bintang utamanya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gansoni. Emang nggak usah nanya lagi, udah pasti sehat dong ya? Oh selalu always. Apa sih rahasianya? Setiap saya tanya selalu always sehat, apa sih rahasianya Bang? Rahasianya adalah karena memiliki kesempatan untuk berbagi ilmu yang sedikit dengan sahabat-sahabat Sonora, agar sahabat-sahabat Sonora semakin bertambah sukses. Luar biasa, bukan sedikit, ini banyak segudang bahkan. Bahkan kita akan sapa-sapa langsung ke YouTube kan untuk malam ini? Iya, sebetulnya saya mau berbicara mengenai pergumulan prinsip, ya, emosi dan kelogikaan. Ada satu pergumulan, apakah itu mengenai prinsip yang senantiasa bertentangan satu sama lain, baik terhadap diri maupun orang lain, ya pihak lain, juga terhadap emosinya sendiri yang biarpet gitu kan. Kenapa nih Pak Kang ini akhirnya dibahas untuk malam ini soal prinsip? Ntar dulu. Oh, ntar dulu. Ini juga berkaitan dengan pergumulan kelogikaan. Ya kalau kita bergumul dengan logika, singkatnya kan logika itu akal ya. Betul. Nah, kalau kelogikaan bisa kita terjemahkan sebagai akal-akalan. Jadi ada adu strategi yang luar biasa yang kita khawatir akan mendera kita pada tahun Imlek 2576 mendatang. Di tahun ular kayu
tahun 2025 ya, yang menggantikan tentu saja fenomena manfaat parameter kebersamaan ya, di mana di atas angin kan sesuatu yang selama ini kita khawatirkan bisa mendera siapapun juga tuh, Sony. Iya, di tahun ini ya kita tahu Iya, tahun itu. banyak kali yang kena kan. Benar. Nah, mudah-mudahan fenomena tersebut mulai surut ya. Tetapi saya sudah membuat tuh videonya tuh, Sony. Ya, jadi sebentar lagi disaksamai dah ya, soal logika ya, soal pergumulan prinsip emosi dan kelogikaan juga. Jangan lupa masalah bulan Imlek yang ke-12. Bulan Imlek ke-12. Emang Iya. ada apa Pak Kang di bulan ke-12? Nah, sebagai panduan supaya kita tidak sesat salah melangkah. Oh, Kalau jangan kita tidak dilupakan juga, gitu ya. iya, kalau kita tidak tersesat dan selalu objektif menekuni langkah kita, maka keberhasilan akan mudah kita genggam. Oke. Tentu saja berkaitan dengan pertanyaan juragan kita nih. Siapa nih Pak Kang? Juragan yang bernama atau meniknamekan namanya Murada Mubarak. Murada Mubarak. Wah, Murada Mubarak Karada. campuran Jepang ini kayaknya. Bertanya pada video, minimalkan hujaman energi negatif merugikan. Baik, ini video bulan Agustus nih kalau saya lihat. Ya, begitulah. Selamat malam Pak, mau tanya soal cermin Pak Kang katanya. Oke. Kalau dari luar kita masuk pintu utama, lalu cermin ada di sebelah kiri dinding, tidak berhadapan dengan pintu utama. Kira-kira itu aman tidak ya Pak? Aman nggak sih? Coba bantu jawab Pak Kang. Oke, Aman-aman saja karena tidak berhadapan dengan pintu utama. benar ya. Nah, Luar biasa ya. Alasannya nggak tahu. Alasannya biar Pak Kang aja deh yang jawab. Nah, ya udah saya bahas ya. Begini, kenapa bagus adanya cermin di kiri daripada ruang tamu gitu ya. Jadi dia kan masuk ke dalam ruang tamunya melalui pintu utama ada di sebelah kiri gitu toh. Nah, ini adalah bagus. Kenapa bagus? Kenapa tuh Pak Kang? Karena dia akan memperluas, seolah-olah peluas daripada ruangan. Misalnya ruangan tadi ternyata cuma 2 kali 2 meter, cuma 4 meter gitu ya. Iya. Dengan adanya itu kan seolah-olah jadi 8 meter dah. Ah iya, larinya juga jadi kesugesti kita jadi bagus juga ya Pak Kang. Nah, itulah. Tetapi berdasarkan feng shui ada aturannya. Oh, jadi nggak boleh asal sembarang nempelin gitu ya? Bukannya nggak boleh sembarang nempelin. Bahwa kan selama ini orang selalu berusaha membuat yang namanya kamar tidur utama. Nah, kalau kamar tidur utama tuh gedenya segaban biasanya. Di dalamnya ada wardrobe-nya, ada toiletnya, ya lengkap gitu kan. Jadi kan jadi luas banget kan. Iya. Nah, kalau itu semua dijumlahkan tuh, ruang tidur, wardrobe dan toilet ya, kamar mandi, WC yang menjadi satu kesatuan di dalamnya, itu tidak boleh lebih daripada 2 kali luas ruangan tamu. Oh gitu. Nah, kalau ruangan tamunya 4 meter, kemudian kamar tidurnya 20-30 meter, boleh nggak? Nggak boleh karena udah lebih dari 2 kali. Benar. Nah, dengan menambahkan cermin pada satu sisi, kan dia menjadi kelihatannya lebih dong. Iya. Nah, ini memperkecil rentang yang tadi jauh itu loh ya. Kesenjangannya menjadi mengecil. Iya. Nah, ini tentu saja lebih bagus ya daripada tidak dipasangkan cermin sama sekali. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus diwaspadai, nggak boleh sembarangan pasang. Apa yang harus saja yang perlu diperhatikan Pak Kang? Nah, apa saja? Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara ruang tamu, itu juga tidak mengecualikan foyer. Oke.
Foyer itu adalah satu sarana untuk menapaki, jadi ruang antara, toh. Dari pintu utama kita masuk foyer, barulah ruang tamu. Ada cermin di samping kiri, oke, bagus. Dia memperluas ruangan tersebut, bahkan foyernya pun bisa-bisa termasuk yang diperluas pula. Namun demikian akan berbeda hasilnya kalau misalnya ruang tamu dulu baru foyer. Jadi ada pula orang yang membuat rumah, dia masuk dulu nih, ruang tamu dulu. Ke daerah dalam bangunannya dia membuat satu foyer perantara, ruang perantara, ya. Nah ini berbeda, sebaiknya jangan gitu ya. Jadi urutannya foyer dulu baru ruang tamu begitu ya. Betul ya. Nah kemudian juga ada lagi yang harus diperhatikan. Apa tuh? Nah ada pintu kamar tidur enggak di samping ruang tamu tuh? Kalau ada, itu kan udah satu kesalahan tuh. Oh, Ya. jadi nggak boleh di ini sama pintu. Tar dulu. Jadi kalau kita masuk nih, masuk ke ruang tamu, di kiri atau di kanan kita terdapat pintu, itu berarti ada masalah keuangan. Keuangan mana pada umumnya merupakan satu rongrongan. Apa rongrongan ya? Rongrongan satu masalah. Satu masalah yang dibuat oleh pihak keluarga sendiri. Di mana misalnya, walaupun kita tuh misalnya lagi bokeh sekalipun, mereka nggak percaya kalau lagi minta pertolongan gitu. Dan kalau sudah ditolong, mereka bakal lupa dan nggak akan mengembalikan uangnya. Ya. Lantas yang benar harus bagaimana, Pak? Nah, jadi nggak boleh ada pintu kamar menghadap ke ruang tamu. Nggak boleh langsung berhadapan kalau gitu. Iya, jadi ya harus menghadap ke bagian dalam rumah aja tuh pintunya ya. Nah, kalau kemudian ada cermin di samping kiri ruang tamu dan di situ ada pula pintu utama, walaupun tidak saling berhadapan satu sama lain, kalau berhadapan udah pasti jelek. Karena cermin tidak boleh dihadapkan ke pintu apapun, termasuk pintu ruang tidur, gitu. Tetapi walaupun tidak berhadapan langsung, itu akan diperluas juga tuh kesalahannya. Karena mantul ya kalau cermin. Iya, karena sifat cermin yang menyerap dan memantul, ya. Baik. Kemudian kesalahan lainnya apa lagi? Apalagi nih, Pak Kang? Misalnya ada tangga. Tangga di ruang tamu kan tidak baik, kita juga sudah bicara kan ya. Nah, jadi kalau masuk terus kemudian ada tangga yang menyambut, itu pun diperluas juga tuh tangganya. Oh iya, jadi memang harus banyak diperhatikan ya. Ya, kemudian bahkan lintasan tangga pun sebaiknya jangan gitu ya. Oke. Maka kita akan jeda sedikit, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Oke. Jangan kemana-mana, sahabat Sonora, tetap bersama kami hanya di Sonora Feng Shui. Anda masih bersama kami, Tony Wicosono dan juga Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui. Lagi ngobrolin untuk segmen 1 dan kedua ini adalah soal peluas ruangan. Ini karena satu cermin bisa berefek kemana-mana kalau tidak diperhatikan, bukan begitu ya, Pak Kang? Betul sekali, Sony. Jadi cermin yang berada di ruang tamu, asalkan tidak berhadapan dengan pintu utama atau pintu lainnya, tidak bermasalah sama sekali, bahkan sangat baik untuk seolah-olah memperluas pandangan dan ruangan. Ya, namun demikian ada beberapa pantangan yang harus diwaspadai. Misalnya, jangan sampai kemudian memperluas kesalahan-kesalahan di mana pintu ruang tidur yang menghadap ke ruang tamu seolah-olah ditekankan sebagai sesuatu kesalahan yang lebih besar. Kemudian juga tangga ya, atau juga bahkan lintasan tangga sekalipun ya. Oke, kita lanjut ke penanya kedua ya. Siapa kan? Ada Juragin Honglina.
Hong Lina ini bertanya pada video, minimalkan hujaman energi negatif merugikan. Pak Kang, kalau 3 pintu berhadapan, 1 kamar depan dan 1 kamar belakang, dan 1 saya buat pintu kaca untuk keluar ke kamar mandi, boleh tidak? Bisa jawab nggak? Ini saya nggak ngerti nih Pak Kang. Kita jangankan Sony, saya juga nggak ngerti. Bukan saya aja ya. Jadi saya tahu nih. Jadi ada kamar saling berhadapan. Jadi dia tuh 1 di depan, 1 di belakang. Biasanya sih, ini kamar nih Sony. Iya. Misalnya rumahnya tuh menghadap ke selatan gitu ya. Iya. Nah, kamar yang di selatan itu pintunya menghadap utara, kamar yang di utara menghadap ke selatan. Saling berhadapan gitu kan. Iya. Nah, kemudian dia nggak kasih tahu di mana kamar mandinya itu. Iya, itu yang bikin bingung. Itu yang bikin bingung. Apakah kamar mandinya itu bergandeng dengan salah satu kamar atau membentuk sudut segitiga? Oke. Misalnya, satu tadi kan saya katakan, misalnya rumah itu menghadap ke selatan. Kamar yang di selatan menghadap ke utara, kamar yang di utara menghadap ke selatan. Kemudian misalnya si kamar mandi adanya di timur, pintunya menghadap ke barat gitu kan. Nah, ini kan berarti ada satu segitiga ya, sudut segitiga. Asalkan pintunya tidak membentuk segitiga sama kaki atau sama sisi, tidak masalah. Tapi kalau misalnya pintu kamar mandi itu pas ada di tengah-tengah, yang kita khawatirkan menjadi sudut segitiga sama kaki paling tidak. Siap. Nah ini yang nggak boleh gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Nah namun demikian hal-hal lain yang patut dipedulikan adalah bahwa apakah kedua pintu yang saling berhadapan tadi ya, atau misalnya yang satu itu bergandeng dengan kamar tidur, berarti ada 1 lawan 2 jangan-jangan. Ya, apakah ada tabrakan posisi nggak? Di mana misalnya kalau kita berbicara pintu kan ada kusennya toh. Iya. Nah kusennya ini apakah dia itu saling berhadapan simetris enggak nih di antara satu dengan lain? Kalau dia bergeser begini gitu ya, bergeser misalnya 5 cm aja, berarti bagian daripada kusen yang satu akan mendabrak kusen yang lain kan? Nah ini yang nggak boleh Sony. Oke. Ya itu yang kita harus waspadai gitu ya. Nah kemudian juga tadi dikatakan pakai cermin tuh. Nah kalau dia itu pakai cermin, apakah pintu-pintu yang tadi 2 itu tergambar nggak? Ya mungkin bukan cermin lah, tadi katakanlah kaca gitu ya. Tapi kacanya memantulkan sesuatu nggak? Walaupun kaca itu bukannya cermin, kadang-kadang masih kelihatan tuh. Oh iya benar-benar. Ya, nah pintu-pintu ini terpantau nggak nih oleh kaca tadi? Kalau terpantau kelihatan, ya nggak boleh juga gitu. Oke, kecuali kalau kacanya tidak memantau ke pintu itu baru tidak masalah ya. Benar, ya. Jadi itu yang membuat dampak buruknya menjadi jauh lebih besar. Oke. Masih ada waktu untuk pertanyaan berikut? Masih ada 6 menit lagi Pak Kang, silakan. Oke, saya lanjut dengan yang menamakan dirinya atau memang namanya ini, ya Fukada Wijaya, ya. Juga ini bertanya pada video, minimalkan hujaman energi negatif merugikan. Oke, masih sama. Salam bahagia Pak Kang, salam bahagia juga buat Juragan Fukada Wijaya, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, harmonis, dan semakin sukses selalu. Amin, amin, amin. Mau izin bertanya Pak, jendela rumah saya tidak punya daun pintu. Ya, jadi saya tahunya memang apakah di rumahnya Sony misalnya, apakah punya jendela yang ada daun pintunya? Nggak ada kan, itu jendela bukan pintu. Makanya. sorry ya juga kan Fukada ya. Soalnya Anda menulis
jendela di rumah saya tidak punya daun pintu. Kalau ada daun pintunya kita yang bingung. Nah, jadi pintu atau jendela nih gitu kan? Nah, harusnya jendela di rumah saya tidak memiliki daun, ya, daun jendela gitu ya. Siap. Jadi tertutup mati ya. Oke. Nah, dan rencana saya ingin mengganti jendela itu dengan jendela aluminium karena jendela saya berayap jika pakai kayu. Apakah tidak bermasalah? Nah, bermasalah nggak Pak kalau diganti sama aluminium? Nah, gini, kalau kita berbicara jendela, jendela ini berbeda dengan pintu. Kalau pintu banyak pantangannya, kita udah banyak tuh video-videonya tuh ya, tolong diseksamai, ya. Nah, kenapa banyak pantangannya? Karena fungsinya si pintu ini adalah sebagai orang tua, sedangkan anak-anaknya adalah pakai jendela-jendela di sampingnya, gitu ya. Jadi si orang tua harus bisa mengayomi ya anak-anaknya ya. Siap. Nah, itu analoginya ya. Jadi pintu adalah orang tua, jendela adalah anak-anaknya. Dan jendela sendiri pantangannya boleh dibilang nggak banyak. Paling-paling jendela kita harapkan jangan punya jendela yang sampai ke bawah lantai gitu. Kalau dia sampai ke bawah lantai dan tidak ada tanggulannya, kita bisa bingung juga tuh Sony. Ini sebetulnya pintu atau jendela? Iya, karena tidak ada batasannya. Ya, saya pernah ke rumah orang semacam itu. Dia bilang yang ini pintu, dia bilang yang ini jendela, Mbak. Saya bilang bedanya di mana? Ya nggak ada bedanya. Dia cuma menamakan ini pintu, ya sampai bawah terbuka, habis, ya nggak ada tanggulan. Jendelanya pun sama. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi kan kita bingung juga di mana yang mana pintu, yang mana jendela. Tentu ini akan berdampak buruk terhadap kerukunan orang tua dengan anak, itu yang bisa terjadi di antaranya ya. Oke. Nah, jadi satu hal itu tidak boleh ya. Nah, asalkan kemudian pencahayaan daripada jendela tadi itu tetap bagus, sirkulasi angin tetap bagus, walaupun tidak dibuka ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya jendela nggak ada daun, nggak bisa terbuka, berarti nggak ada aliran angin masuk dong. Iya. Nggak ada hembusannya ke dalam. Berarti ini adalah yang kurang baik. Ya, yang baik adalah kalau bisa menghembuskan dan mengalirkan ya nafas naga berputar ke seantero rumah gitu ya. Baik. Nah, jadi itulah fungsinya jendela gitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian nggak pernah dibuka, dikunci terus, apakah sama seperti pintu mati? Ya tidak. Ya, karena bagi jendela nggak ada ceritanya jendela mati. Yang ada adalah pintu mati. Dan pintu mati ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Tergantung di mana posisinya. Ya, karena setiap area, setiap sektor rumah memiliki bagian masing-masing sesuai juga tubuh manusia. Jadi kalau ada kekeliruan di sana, maka dampak buruknya bisa terjadi bukan hanya pada ekonomi, tapi juga sakit penyakit pada sektor tersebut, gitu ya. Baik. Jadi tolong disamai lagi tuh, ya video mengenai pintu mati tadi, ya. Nah, kemudian dia bertanya, apakah boleh kalau itu diganti dengan aluminium? Boleh nggak kira-kira Sony? Berarti jawabannya boleh-boleh aja ya? Boleh, ya. Yang nggak boleh itu adalah kalau itu pintu, ya. Kalau jendela mau pakai bahan apapun tidak bermasalah gitu ya. Asalkan yang namanya jendela itu patut memiliki kaca misalnya, ya. Bisa kalau enggak ya sebaiknya bisa terbuka untuk menghembuskan angin misalnya gitu toh. Dan ada tanggulan di bawahnya juga ya, seperti Pak Kang bilang. Bener, bingkainya, kusennya boleh aja memakai bahan aluminium ya atau bahkan stainless steel. Kita akan jeda Pak Kang Oke. di segmen berikutnya untuk ke WhatsApp bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang datang dari
sahabat-sahabat Sonora. Untuk itu jangan kemana-mana, sahabat Sonora, tetap bersama kami. Saya akan tambah sedikit tadi ya. Selamat malam bagi Anda yang masih mendengarkan Sonora FM di hari ini, tanggal 20 Desember 2024. Dan di segmen kali ini kita akan langsung mengajukan pertanyaan yang sudah datang di WhatsApp kepada Pak Kang. Sudah siap Pak Kang? Ya, tapi saya mau menambahkan sedikit ya penjelasan tadi. Memang jendela memiliki keistimewaan di mana penggunaan bahan baku besi, aluminium, stainless steel, ya besi-besi tempa dan lain sebagainya, ya termasuk besi rangka apapun gitu ya, itu boleh saja ya sepanjang itu adalah hanya jendela. Nah, tetapi kalau untuk pintu sebaiknya yang boleh adalah cuma garasi misalnya, kamar tidur pembantu, gudang dan atau kamar mandi WC. Namun seperti yang pernah kita bicara ya pada sebulan yang lalu kalau nggak keliru ya Sony ya, bahwa mengenai pamali leluhur, masih ingat gak? Oh iya masih ingat. Ya, itu yang pamali yang berpotensi melancarkan aktivitas dan memuncakkan rezeki kita toh. Betul. Nah, ada satu pangkeng. Pangkeng itu adalah satu ruangan, gudang ataupun pangkeng kamar tidur. Ya, kalau masih kurang jelas tolong diseksamai kembali videonya untuk menyimpan pendaringan tempat beras toh. Nah, untuk yang satu ini pintunya harus pintu kayu kalau memang mau hokinya besar. Oke, Jadi kayu ya. Jadi nggak ada alasan tuh ya nanti pintu kayunya dimakan rayap atau tidak, nggak ada tuh alasannya tuh. Jadi harus tetap pintu kayu gitu ya. Jadi kayu yang paling mumpuni berarti. Ya begitulah. Ya. Oke, soalnya kita akan menuju ke WhatsApp sekarang. Oke dong. Oke, kita kali ini akan ke juragan yang namanya adalah Sogandi, Pak Kang. Sogandi. Oh, Sogandi. Sogandi ini lahirnya tanggal 3 April. Tanggal 3 bulan 4. 3 bulan April tahun 1989. 1989. Jam Jam lahirnya 18:30, Pak Kang. 18:30 ya. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana kalau saya itu pindah kerjaan atau buka usaha baru di tahun 2025, Pak Kang? Ada kiat-kiat atau sarannya enggak? Tidak. Tidak, Pak Kang. Lantas Iya. apa nih? Karena Sogandi ini sionya ular. Yap. Ya, ular tanah gitu ya. Sedangkan ular dengan ular sendiri kan ciong ya. Iya, Nah, kemudian ularnya tahun ini kan ular kayu nih. luar kayu benar. Nah, kayu sama tanah menang siapa sih? Tanah sama kayu menang kayu nggak sih, Pak Kang? Iya, karena kayu akan menjejak tanah kan, mengikat tanah, mencengkeram tanah demi pertumbuhannya toh. Jadi tanah yang harus memfasilitasi kayu, bukan sebaliknya. Jadi jangan coba-coba karena dikhawatirkan bermasalah ya. Nah, walaupun saya melihat masalahnya tidak terlalu signifikan, namun kita khawatir kalau sampai terkena itu bisa mengenai 3 tahun sampai 6 tahun bermasalah sehingga susah recovery. Padahal dia bagus saja mau berhenti bekerja toh. Iya, mau Nah, resign. setelah berhenti bekerja atau pindah kerjaan terus memble kan sayang dong. Jadi Ya. baik itu pindah ataupun buka, sebaiknya tidak dilakukan. di Jangan tahun- kalau mau Ya. sekarang ini masih ya, karena di bulan Imlek yang ke-12 potensinya masih terbuka untuk pindah Oh, ya, untuk tahun ini. untuk memulai ya. Nah, bulan Imlek yang ke-12 ini kan dimulainya tanggal 30 atau 31 besok nih. Nah, beberapa hari lagi ramalan mengenai 12 sio di tahun naga kayu yang bulan Imlek ke-12 Cap Jigwe itu bakal dipublish seksama itu bagaimana fenomenanya dan bagaimana peluang sio ular. Jangan enggak ya, untuk juragan Sogandi itu patut diseksamai benar. Oke, tapi berarti di
bulan ke-12 masih ada waktu ya bagi dia untuk pindah kerjaan atau Betul. memulai usaha baru begitu. Betul, jangan tunggu perubahan. Nah, kebetulan bulan Imlek yang ke-12 tampaknya berpihak kepada dia deh. Tapi seksamai lagi deh, ya. Oke, baik. Seksamai dahulu videonya deh. Baik, tambahannya Pak Kang, dari Juragan Sogandi saat ini bekerja sebagai trainer di perusahaan swasta, juga dosen di suatu kampus. Ini sebenarnya cocok atau enggak nih Pak Kang untuk Juragan Sogandi? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Ya, Maksudnya saya cocoknya gimana, Pak Kang? khawatir dia jenuh sekali ya. Oke. Jadi yang cocok itu di bidang berunsur kayu dominan. Oh, jadi rencananya dia katanya mau buka usaha laundry atau travel juga sebenarnya kurang baik juga ya? Enggak cocok juga. Jadi Oke. di bidang kayu itu kan luas ya, termasuk sembako non cairan gitu ya. Termasuk hasil bumi. Nah, sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan untuk menjadi petani loh. Betul. Jadi jangan berasumsi petani itu satu pekerjaan yang jelek loh ya. Iya, benar. Banyak petani-petani itu kaya loh ya. Benar Yang sekali. penting mau terjun ke lapangan gitu ya, mau ikut andil dalam hal menanam dan memasarkannya sekaligus. Baik, semoga bisa membantu ya untuk Juragan Sogandi. Satu lagi Pak Kang sebelum break, Ya, nah, saya mau ke Juragan Prihantoro. PRI Hantoro, Prihantoro. Oke. Prihantoro ini lahirnya tanggal 11 bulan 3 Tanggal 11 bulan 3 tahun 1966. 1966 Lahirnya jam 1:30 pagi. 1.30 pagi ya. Yes, mau bertanya Pak Kang soal usaha yang cocok dan unsur-unsur dasar yang kurang apa saja. Terima kasih Pak Kang. Oke, Prihantoro ya. Mm-mm. Juragan ini sekarang ini berusia 59 tahun. Dan sebentar lagi di tahun ulang akan 60 tahun genap ya. Siap. Nah, dia termasuk yang bersiok kuda api. Apakah apinya betul-betul dominan? Wah, luar biasa apinya. Akibatnya apa kalau api terlalu dominan? Api terlalu dominan, jadinya terlalu bisa ini dong di atas angin. Bukan di atas angin. Temperamental. Oh, Ya, walaupun sebetulnya dia ini gesitnya luar biasa gitu ya. Dan selalu mau menunjukkan bahwa gua ini orang yang logik gitu ya. Itu boleh aja. Tetapi patut dipahami bahwa segala sesuatu ukurannya nggak logika melulu ya. Siap. Karena naluri, insting itu juga sangat penting. Ya, apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah pengalaman dari sesuatu yang objektif gitu ya. Objektif adalah perpaduan daripada logika dan insting bisnis itu sendiri toh. siap. Nah, karena apinya ini terlalu besar, maka kita khawatir dia punya ambisinya memble. Jadi walaupun dia menderak luar biasa, dia nggak tahu tujuannya kemana gitu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu dia patut seringkali menggunakan pakaian putih ya. Putih. Supaya dia punya ambisi mencuat ke permukaan. Dan tentu saja saya berharap dia jangan terlalu banyak makan gorengan, bakaran ya, karena itu adalah hobinya, daging-daging terutama ya. Nah, itu harus dikurangi benar. Nah, kalau berkaitan selain itu juga dia harus minum yang berkecukupan dan jaga lambungnya ya, karena lambungnya juga suka bermasalah walaupun tidak segampang masuk anginnya. Baik. Tulang-tulangnya juga, dan jaga jangan sampai ada gangguan pernapasan. Nah, kecocokan bisnis ya. Dia cocoknya di bidang berunsur logam dan atau kayu atau campuran daripada keduanya itu. Baik. Baik, itu saja Pak Kan? Iya. Oke, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya sahabat Sonora untuk memberikan pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami. Jangan kemana-mana, tetap di Sonora Fanboy.
Anda masih bersama Sony Wicaksono dan juga tentunya Pak Kang dalam program Sonora Feng Shui, dan masih di segmen keempat, di mana kita akan lanjut lagi ke WhatsApp Pak Kang ya. Oh, so pasti. Yap, kita akan menuju ke Juragan. Ini saya izin langsung eja saja namanya ya, karena Oke. cukup susah nih Pak Kang. Oke. Ejaannya adalah CHIU CHIU YANG YANG SIANG. Yap, Ciu yang siang namanya. Ciu yang siang. Yap. Lahirnya, oh ini tanggal Cina, tanggal 13 bulan 10. Tanggal 13 Tanggal 13 bulan 10 Iya. tahun 2507. 2507 Jam lahirnya 13 siang Pak Kang. 13 siang. Siap. Nah, ini beberapa minggu yang lalu sudah sempat bertanya ke Pak Kang mengenai usaha toko sembako, dan dijawab oleh Pak Kang katanya tidak cocok karena bisa mengganggu kesehatan. Nah, yang mau ditanyakan sekarang adalah usaha apa yang sebaiknya bisa dilakukan sekarang nih yang tidak mengganggu kesehatan Pak Kang? Apakah di bidang makanan atau di bidang lainnya? Silakan. Kalau dibilang usaha sesuatu mengganggu kesehatan, sepertinya saya nggak pernah bilang begitu deh. Oh begitu, usaha toko sembako Pak Kang. Masa iya usaha sesuatu mengganggu kesehatan? Yang paling enggak ya mengganggu kayak ekonomi lah. Jadi tidak paham apakah mengganggu kesehatan atau kurang cocok, karena sepertinya bukan saya juga yang siaran nih waktu itu. Gitu ya. Nah, Tapi kalau Pak Kang lihat usaha toko sembako ini tar dulu. cocok atau tidak untuk? Tar dulu, dia kan Iya, bilang iya. dia lahir tanggal 13 bulan 10 tahun 2507 kan? Benar Pak Kang. Itu tanggal 15 bulan 11 tahun 1956. Ya, dia bersio Monyet api. api. Kok tahu? Karena dia menyebutkan juga. Oh, hebat ya, sionya monyet api. Nah, sembako merupakan bidang yang cocok. Dia nanya siapa sih? Nah, katanya sih nanya ke Pak Kang katanya. Loh. Kayaknya nggak mungkin lah saya bisa keliru ya. Heeh. Iya, kecuali dia datanya salah. Bisa jadi ya Pak Kang ya. Ya, kalau datanya salah, saya bisa salah. Tapi kalau datanya sekarang nih Pak Kang, jam Dat- lahirnya 13. Iya. Ini apakah cocok sebenarnya? Cocok atau iya nih di toko sembako? iya, cocok dong. Oh cocok ya berarti ya. Cocok dong. Kalau bilang nggak cocok, saya bingung sekali. Saya ngitungnya ngaco Baik, atau apa? tapi ini Ciusang yang ini pingin pindah usaha katanya, karena katanya memang karena sudah tua juga, jadi kurang menyanggupi. Kira-kira kalau mau pindahnya kemana nih yang masih cocok Pak Kang? Pindah apanya nih? Usahanya. Pindah usaha ke bidang logam juga boleh. Oh bidang logam juga boleh ya. Iya, ya. Tetapi di usia dia sekarang ini, ya apakah masuk akal gitu untuk berpindah padahal bidangnya termasuk yang cocok? Saya Karena benar-benar termasuk cocok ya, jadi kasarnya buat apa pindah begitu ya? iya, saya benar-benar penasaran kalau dia ini sudah bertanya kapan gitu. Kita mau lihat lagi tuh videonya kapan gitu. Oh boleh ya kalau gitu ya, kita coba nanti tanyakan kepada Ciusang yang. Oke deh, kalau gitu kita pindah ke penanya yang lain dulu ya Pak Kang ya. Iya. Kita ingin pindah ke sekarang perempuan nih, namanya adalah Ameliana. Ameliana. Double L ya Pak Kang, Ameliana. Iya. Ameliana ini lahirnya tanggal 15 September Tanggal 15 bulan 9 bulan 9 tahun 2004. tahun 2004. Jam lahirnya 7:30 pagi. 7:30 pagi. Saya bentar lagi mau kuliah nih Pak Kang, cocoknya jurusan yang apa ya Pak Kang? Terima kasih banyak. Silakan Pak Kang. Oke, Ameliana ya. Betul. Wanita lahir pada tahun monyet kayu ini ya. Oke. Tadi kan monyet api ya. Benar. Ini monyet kayu nih. Lahir tanggal 22 bulan 8 tahun 2555 ya, hari Rabu ya. Nah, mau ke bidang apa yang cocok gitu toh? Siap kuliahnya. Kalau yang cocok itu ke bidang food science cocok ya, ke bidang industri makanan cocok. Ya, jadi semua bidang agrobisnis oke. Tapi yang paling cocok adalah kalau dia mengambil bidang kedokteran, teknik sipil,
perhotelan. Nah, kalau dia ke perhotelan, dia paling cocok di manajemen hotel. Manajemen hotel. Dan atau ke bagian pastry masih termasuk yang cocok, ke kulinernya tidak cocok gitu ya. Oke. Nah, kemudian dia kalau masuk ke kedokteran, sebaiknya dia mengambil jurusan spesialis bidang ginekolog, ya, atau bidang anak, ya, atau anak boleh juga, dan juga boleh ke bidang gastro misalnya ya. Oke, itu saja Pak Kang ya. Iya. Oke, kita sudah kita tinggal punya waktu 4 menit lagi. Jadi sepertinya tidak cukup untuk menambah satu pertanyaan. Jadi silakan Pak Kang kalau ada yang ingin disampaikan untuk juragan sahabat sonora di malam ini. Iya, sebetulnya jadi kita bicara lagi deh ya masalah pergumulan prinsip, emosi dan kelogikaan ya. Betul. Bahwa di tahun ular ini ya, di mana ular juga sesuatu yang gesit gitu ya. Jadi masalah-masalah tadi kontra strategi itu bisa saja terjadi, dan kita tentunya jangan sampai terperangkap ya ke dalam situasi semacam itu. Karena kalau kita sudah terperangkap, kita akan susah keluar lagi ya, karena kita sudah kadung masuk ke dalam bagian di dalam lingkaran yang bisa saja berputar-putar bagai apa itu namanya tuh, putaran apa namanya, Kipas angin. kipas angin. Ya, jadi katanya sebagai putaran hantu gitu ya. Jadi tolong kita jangan gegabah menyikapi hal tersebut. Namun satu hal yang perlu diwaspadai bahwa walaupun tahun ular kayu itu baru masuk nanti tanggal 29 Januari 2025, bukan berarti pengaruhnya itu sekarang nggak masuk. Dia pelan-pelan udah mulai masuk, terutama ketika nanti nih Desember tanggal 31, di mana bulan Imlek yang ke-12 masuk juga lah pengaruh itu secara perlahan dan bertahap. Jadi kita harus betul-betul menjaga itu semua, jangan sampai terjadi ya. Saya betul-betul mencamkan hal itu. Karena apa? Karena masih mending kita berada di atas angin. Kalau kita sok aja di atas angin, paling-paling kita rugi, dicopot dari nama baik kita, dicopot dari jabatan kita, dicopot dari ya segala macam kita gitu toh. Tetapi kalau kita belenggu dalam suatu pergumulan, kita akan merasa lebih banyak ruginya daripada untungnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita nih melihat situasi agar kelak bisa memanfaatkan celah-celahnya, justru agar apa yang dibuat oleh orang lain itu bisa menguntungkan kita. Bukannya kita mau mencari keuntungan dari kekeliruan orang lain loh. Tapi kekeliruan itu bisa terjadi kapan saja. Karena seseorang tuh merasa dirinya mampu untuk menggumuli prinsipnya, menggumuli emosinya, bahkan menggumuli kelogikanya. Artinya apa? Artinya banyak juga tipu muslihat di dalamnya yang harus kita waspadai benar. Dan bagus-bagus memang videonya tuh mengenai kalender ular kayu sudah saya rekam ya, sebentar lagi dipublish nih. Nah, jadi saya berharap sahabat-sahabat sukses sonora kita sudi ya mau merelakan waktunya untuk membeli dan membaca, menyeksamai dan menaati segala pedoman yang dianjurkan di dalamnya gitu ya, agar kita terbebas dari segala yang jelek dan bisa mengambil yang bagus ya. Kenapa bisa begitu? Karena kan selalu aja tiap tahun ada sio yang bagus, ada sio yang jelek dong. Nah, bagi sio yang bagus, supaya hal yang bagus tadi jangan dikurangi oleh hal-hal yang remeh-temeh ya. Sedangkan bagi yang jelek, jangan sampai peluang yang tertutup tadi kita biarkan tertutup, melainkan kita buka pelan-pelan agar kemudian bisa mendatangkan keberuntungan secara bertahap kepada kita, sehingga hasil akhirnya pun kita berharap bisa signifikan pula toh. Iya.
Oke Pak Kang, terima kasih banyak sudah berbagi di malam hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya, Pak Oke Kang, ya? Sony, dan jangan lupa untuk mengorder karena sekarang bukan lagi apa ya? Bukan lagi pre-order nih. Oh, sudah bisa ya? Sudah bisa dibeli ya. Jadi tolong di WA ke mana? Ke WhatsApp kami di 0812 112 9200. Oke Pak Kang, Asik. terima kasih lagi dan sampai ketemu di minggu depan. Oke. Di Sonora Fest. Sampai Hari minggu Jumat depan Sony. dan sampai Indonesia.